Di atas langit masih ada langit, dan di atas para penguasa-penguasa setiap negara hari ini masih ada sesuatu yang lebih berkuasa. Jaringan kepentingan, sistem keuangan, modal, utang, institusi, hukum, geopolitik, teknologi, dan hal lainnya yang saling mempengaruhi. Rantai komando teori-teori konspirasi pun belum juga bisa mengungkap dan membuktikan fakta-fakta di baliknya. Banyak skandal besar terungkap bukan dari pencarian utama penguasa rahasia dunia, melainkan dari ruang dialog kita para rakyat jelata. Sekalipun jagat maya menjadi tempat dialog yang dipenuhi ruang konspirasi tanpa fakta, ruang emosi tanpa data, dan ruang bantahan tanpa logika. Tanpa sadar, jawaban akhir akan lahir ketika seorang kritis sibuk terus mengajukan pertanyaan, ketika seorang skeptis tekun menguji kualitas jawaban, ketika seorang antagonis tanpa sadar memberikan hiburan, mengisi peran yang tak terlihat seorang pengamat diam-diam. Mulut-mulut rakyat jelata dunia tanpa sadar bergerak di satu jalur yang sama, mengurangi kabut dogma dan menambah kejelasan akan doktrin yang sengaja mereka biaskan. Beri saya 2 menit untuk menjelaskan pengantar Dajjal dalam kaidah ilmu pengetahuan. Dajjal berada di persimpangan antara teologi, sejarah, psikologi masa, filsafat politik, dan teori konspirasi. Dalam kajian akademik, penting untuk kita membedakan 3 lapisan ini terlebih dahulu. Teologis, bagaimana Taurat, Injil, atau Al-Quran dan hadis menjelaskan. Historis, bagaimana konsep Dajjal berkembang dalam sejarah ilmu pengetahuan. Sosiologis, bagaimana masyarakat modern membentuk spekulasi, teori konspirasi, dan narasi populer modern. Ketiga lapisan tersebut tidak bisa dicampurkan seolah memiliki status dasar keilmuan yang sama. Dalam tradisi Islam, secara garis besar, Dajjal tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Pengetahuan tentang Dajjal terutama berasal dari hadis-hadis eskatologi yang terdapat dalam koleksi hadis utama. Hadis menjelaskan karakteristik utama Dajjal. Bermata satu, membawa fitnah luar biasa, menggunakan ilusi dan tipu daya, mengklaim diri sebagai Tuhan, akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam menjelang akhir zaman. Dalam studi sejarah agama, Dajjal sering dibandingkan dengan konsep Armilus dalam tradisi Yahudi, Antikristus dalam Kristen, Mara dalam Buddha, Kali dalam Hindu, dan masih banyak lagi penamaan dari berbagai tradisi apokaliptik Timur Tengah dengan belahan dunia lainnya. Koreksi jika ada kesalahan. Banyak akademisi melihat bahwa gambaran Dajjal berkembang dalam lingkungan religius Timur Tengah yang telah mengenal figur penyesat akhir zaman, jauh sebelum Islam. Namun dalam keyakinan Islam tradisional, Dajjal dipahami sebagai bagian dari wahyu kenabian yang otentik. Dalam studi akademik, makna Dajjal dibahas dalam 2 arus interpretasi literal dan simbolik. Dalam interpretasi literal, mayoritas ulama klasik menyebut Dajjal adalah individu nyata, akan muncul secara fisik, memiliki ciri-ciri sebagaimana disebutkan hadis. Peristiwa kemunculannya adalah peristiwa sejarah yang akan terjadi di masa depan. Dalam interpretasi simbolik, sebagian pemikir modern melihat Dajjal sebagai simbol kebohongan sistemik, materialisme ekstrim, kekuasaan yang menipu, peradaban yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Menurut pendekatan ini, Dajjal bukan sekedar individu, tetapi fenomena peradaban. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan utamanya. Apapun topik pembahasannya, teori konspirasi tidak dianggap sebagai bukti sejarah atau ilmu empiris. Teori konspirasi hanyalah bentuk sebuah kebetulan yang dihubungkan, yang pada akhirnya menjadi spekulasi, asumsi, atau argumentasi bias konfirmasi.
Mengapa teori konspirasi selalu lebih menarik dibanding teori akademis lainnya? Karena secara psikologis, penjelasan sederhana sering terasa memuaskan daripada penjelasan yang kompleks. Jika sudah tahu penjelasannya sederhana dan tidak patut dipercaya, untuk apa kita harus mengkaji video ini? Penjelasan sederhana itulah yang justru menjadi satu alasan mengapa kita dituntut kritis mengkaji teori konspirasi Dajjal ini. Sekilas memang tampak paradoks. Kebenaran informasi menghargai kompleksitas, nuansa, dan argumentasi yang ketat. Namun teori konspirasi sering menawarkan penjelasan yang selalu sederhana untuk masalah yang sangat kompleks. Kalau begitu, untuk apa pembahasan ini dikaji? Karena dalam pembahasan ini, yang akan kita pelajari bukan hanya apakah suatu gagasan atau pernyataan itu benar, tapi lebih kepada mengapa banyak manusia begitu mempercayainya. Ketika kita dihadapkan satu pertanyaan, apakah benar ada kelompok elit yang mengendalikan dunia? Apakah benar yang mengendalikan dunia itu Dajjal? Apa jawaban sahabat? Apa yang akan sahabat cari tahu untuk memuaskan rasa keingintahuan itu? Apa yang akan sahabat lakukan jika tak juga menemukan sumber informasi yang menjawab kepuasannya? Kepuasan seperti apa yang sahabat harapkan? Jawaban apa yang sahabat inginkan? Bukankah filsafat tidak mempelajari suatu gagasan hanya karena benar? Plato membahas mitos. René Descartes membayangkan setan jahat yang menipu seluruh persepsi manusia. Karl Marx membahas ideologi yang membuat manusia melihat realitas secara terbalik. Friedrich Nietzsche menganalisis ilusi dan nilai-nilai yang diciptakan manusia. Tidak satupun kajian tersebut bergantung pada apakah mitos atau ilusi itu benar secara faktual. Yang terpenting adalah apa yang diungkapkan tentang cara manusia berpikir. Ada paradoks lain yang lebih menarik. Anggap saja sebagian besar atau bahkan semua teori konspirasi memang salah. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa konspirasi nyata juga ada. Contoh yang sudah terdokumentasi seperti skandal Watergate, studi sipilis Tuskegee, skandal Iran Contra, semuanya dulu terdengar seperti tuduhan konspiratif sebelum bukti muncul. Karena itu, pembahasan video kali ini bukan ditujukan untuk menyimpulkan Dajjal di balik elit global itu salah. Dajjal adalah penguasa elit global itu benar. Atau Dajjal hari ini sudah ada di sebuah organisasi tertentu, itu omong kosong. Video ini adalah video pembuka sebagai dasar kajian untuk memahami video selanjutnya. Agar kita bisa memilah dan menyaring informasi dengan kriteria apa. Kita akan membedakan kecurigaan yang masuk akal dari spekulasi yang tidak berdasar. Artinya, semoga serial yang akan kami sajikan ke depannya bisa memberi manfaat sebagai objek analisis. Bukan untuk ikut berspekulasi, tapi justru mengajak bersama-sama memahami bagaimana teori-teori konspirasi yang dijelaskan bisa sampai pada kesimpulannya, lalu dipercaya banyak manusia. Sadar atau tidak, semua teori yang dikaitkan dengan Dajjal memiliki semua relevansi elemennya yang unik. Mari kita perhatikan, siapa elit global? Siapa penguasa dunia? Anggap A, B, atau C. Identitas tidak diketahui, waktu kemunculan tidak pasti, lokasi tidak jelas, selalu menjadi spekulasi musuh nyata tersembunyi, membawa unsur mistik dan misteri, membawa fitnah luar biasa, membawa ilusi dan tipu daya, identik dengan kebohongan sistemik, identik dengan materialisme ekstrim, identik dengan kekuasaan, identik dengan menjauhkan manusia dari Tuhan, selalu berdampingan dengan kekacauan sejarah. Bukan sekedar menduga, tapi spekulasi dibenarkan ketika dugaan terdukung realitas. Manusia secara psikologis cenderung mencari penyebab tunggal. Terlepas dari benar salah teori konspirasi elit global bagian dari Dajjal, satu demi satu dugaan tersebut hadir hampir di setiap generasi. Dan setiap generasi merasa bahwa mereka hidup menjelang atau bahkan di tengah kemunculan Dajjal. Maksudnya bagaimana? Sekarang kita perhatikan.
Gelombang teori konspirasi Dajjal dari masa ke masa. Di abad pertengahan, tokoh yang pernah dituduh sebagai Dajjal, penguasa muslim tertentu, beberapa kaisar Romawi, pemimpin Mongol, tokoh Yahudi tertentu, paus tertentu. Era kolonial, di dunia Islam muncul teori bahwa Dajjal adalah kolonialisme Eropa. Alasannya, dominasi global, kekuatan teknologi, pengaruh budaya. Ini sangat populer zaman saya muda dulu pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lalu di era Perang Dingin, muncul dua kubu. Dajjal adalah komunisme global atau Dajjal adalah kapitalisme global. Menariknya, kedua kubu sama-sama menggunakan hadis Dajjal untuk menyerang lawannya. Memasuki abad ke-21, teori kembali berubah. Sampailah kita di hari ini, era Dajjal dan elit global. Muncul narasi bahwa Dajjal adalah jaringan elit global rahasia. Tokoh yang sering disebutkan antara lain, nama ini sulit untuk saya sebutkan sebetulnya, keluarga Rothschild, kelompok Bilderberg, organisasi keuangan internasional, jaringan oligarki dunia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masalahnya, sampai hari ini mengapa belum juga ada bukti akademik yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut merupakan Dajjal atau memiliki hubungan faktual dengan figur Dajjal dalam hadis. Terlebih lagi, Dajjal dan tatanan dunia baru. Salah satu teori terbesarnya, kemunculan Dajjal akan didahului oleh pembentukan pemerintahan dunia tunggal. Narasi ini biasanya berhubungan dengan digital ID, mata uang digital global, pengawasan massal, kecerdasan buatan, organisasi internasional. Dalam studi teori konspirasi modern, gerakan merupakan salah satu super konspirasi terbesar yang menghubungkan ratusan teori kecil menjadi satu narasi besar. Namun hingga kini belum juga terdapat bukti historis yang menunjukkan keberadaan pemerintahan rahasia global sebagaimana digambarkan dalam teori tersebut. Kita tambah lagi, Dajjal dan teknologi. Ini adalah teori yang lebih populer lagi saat ini. Spekulasi yang sering muncul adalah internet adalah sistem Dajjal, media sosial adalah alat Dajjal, AI adalah persiapan Dajjal, virtual reality adalah ilusi Dajjal. Dasar spekulasinya, hadis menggambarkan Dajjal mampu menipu persepsi manusia. Karena itu sebagian orang menghubungkannya dengan deepfake, AI generatif, propaganda digital, manipulasi informasi. Namun sayangnya, hubungan ini merupakan interpretasi modern, bukan pernyataan eksplisit hadis. Mungkin sebagian sahabat bingung, Bapak tua ini ngajak kritis atau skeptis? Dunia sudah penuh spekulasi. Dunia sudah penuh dugaan. Apapun anggapan sahabat. Teruslah berpikir, mengapa semua teori-teori konspiratif dari abad ke abad hingga hari ini selalu mengarah pada satu jalur yang sama? Mengapa peristiwa dan pertanyaan besar selalu lahir dari tempat-tempat yang sama? Mengapa pintu selalu terbuka menuju otoritas yang dianggap memiliki kemampuan mempengaruhi keadaan dunia? Mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Dalam filsafat politik modern, Dajjal dapat dibaca sebagai simbol konsentrasi kekuasaan, monopoli informasi, kontrol narasi publik, kultus individu, penyembahan materi. Dari sudut pandang ini, figur Dajjal menjadi metafora tentang bagaimana manusia bisa menyerahkan kebebasannya kepada sistem yang menjanjikan keamanan, kemakmuran, dan solusi instan. Secara epistemologis, Dajjal dapat dipahami sebagai simbol krisis kebenaran. Tema utamanya bagaimana manusia membedakan kebenaran dari ilusi. Dalam dunia modern, propaganda, manipulasi media, algoritma, deepfake, disinformasi. Semuanya membuat tema Dajjal menjadi sangat relevan, bahkan tanpa harus menentukan siapa atau apa Dajjal sebenarnya. Apakah Dajjal memanfaatkan teknologi modern untuk mempercepat penyebaran fitnah? Apakah elit global sedang mempersiapkan sistem yang kelak digunakan Dajjal? Apakah sebagian pemimpin dunia mengetahui identitas Dajjal dan menyembunyikannya?
Apakah Dajjal sudah hidup dan memimpin jaringan rahasia global? Apakah seluruh peristiwa geopolitik dunia dikendalikan langsung oleh Dajjal saat ini? Pertanyaan paling menarik bukanlah siapa Dajjal, melainkan mengapa setiap zaman selalu menciptakan kandidat Dajjalnya sendiri. Secara historis, Dajjal berfungsi sebagai cermin kekacauan terbesar suatu peradaban. Abad pertengahan kisruh dengan invasi, era kolonial kalut oleh imperium, era perang dingin kacau akan ideologi, dan era digital resah akan manipulasi informasi dan kontrol global. Karena itu, dalam kajian pembahasan hari ini, sampailah kita pada sebuah kesimpulan, bukan fakta, bukan kebenaran, melainkan satu potongan puzzle harapan untuk kita rangkai di video pembahasan selanjutnya. Dan salah satu titik penting yang hampir selalu muncul dalam pembahasan tentang konsep elit global adalah peristiwa Perang Salib. Banyak sejarawan melihat periode ini sebagai salah satu awal terbentuknya jaringan lintas kerajaan yang menghubungkan agama, militer, perdagangan, keuangan, dan politik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia barat. Karena itu, sebelum membahas Templar, Freemason, Illuminati, Bankir, atau elit global modern yang juga akan kita bahas materinya, kita akan mulai dari titik yang lebih awal. Sampai jumpa di pembahasan Perang Salib, ketika konflik keagamaan berkembang menjadi jaringan kekuasaan yang melampaui batas kerajaan. Karena di sanalah akar dari banyak hal yang kita pertanyakan hari ini mulai terlihat. Kolom komentar terbuka lebar bagi siapa saja yang bersedia berbagi pengetahuan, pandangan, kritik, saran, maupun menambahkan informasi yang relevan. Jika pembahasan kanal ini terdapat data, sudut pandang, atau penjelasan yang terlewatkan, kurang lengkap atau bahkan keliru, bahagia rasanya jika sahabat tidak ragu atau tidak sungkan bersedia menyampaikannya. Tuliskan apa yang ada di benak sahabat semua di kolom komentar. Semoga video ini menjadi forum diskusi yang bermanfaat bagi semua. Kami akan sangat bahagia dan sangat menghargai setiap tulisan dan masukan yang disampaikan dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.